Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Kacin. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman kehamilan pertamaku. Ini kisah selengkapnya. Waktu itu tahun 2019 bulan Maret. Nah, itu tes pack terus positif. Itu bahagia banget, seneng banget karena memang yang diharapkan banget ya. Kami sudah nunggu kehadiran kehamilan lah gitu. Kami sudah menunggu-nunggu kehamilan. Tapi ada yang aneh karena pada saat itu keluar flag itu nggak berhenti kan. Terus sempat beberapa kali lihat YouTube, kan banyak juga yang sharing pengalamannya, katanya awal hamil itu salah satu tandanya flag. Nah, terus ngerasa aman, ngerasa oh ya nggak apa-apa deh gitu. Mungkin sama kayak teman-teman yang lain gitu kan, yang sudah pengalaman katanya diawali dengan flag. Tapi ini kok lama kelamaan beberapa hari gitu, kok nggak berhenti gitu. Terus akhirnya waktu itu memutuskan untuk bidan. Terus kemudian bidan menyarankan kami untuk periksa USG aja gitu ke dokter kandungan karena khawatirnya berbahaya, ada ancaman keguguran. Nah, seperti itu. Terus kemudian setelah diperiksa ternyata ada miomnya itu 2,7 waktu itu. Terus kemudian ya udah dikasih obat segala macam gitu kan, terus penguat juga, terus minum penguat terus. 2 minggu, sekitar 2 mingguan itu alhamdulillah nggak ada flek lagi, berhenti fleknya. Terus ya udah kayak biasa, makan bebas gitu, makan 2 porsi gitu kan, pokoknya makan enak lah, terus minum susu hamil, nah yang kayak gitu-gitu. Kemudian di usia kehamilan 6 menuju 7 minggu itu kan habis tuh penguat kandungannya, terus minggu depan baru jadwal kontrol ke dokter gitu kan untuk USG lagi. Terus pagi kok perut sakit gitu, terus kemudian flek lagi, terus yaudah deh dibawa tiduran gitu. Terus mikir ya udah ntar aja kalau suami pulang kerja kita coba ke bidan lagi atau ke dokter kandungannya, seperti itu. Terus kemudian makin sore itu kok fleknya makin banyak gitu, makin keluar banyak. Terus akhirnya suami pulang terus bilang ini aku flek gitu, flek lagi terus, tapi ini kayak agak mules gitu, tapi gimana sih, kayak orang lagi haid gitu, perutnya nggak enaknya seperti itu, seperti orang lagi haid. Terus menjelang maghrib itu agak nyeri, terus aku buang nafas langsung kayak blek, kayak keluar gitu. Nah, terus aku langsung ke kamar mandi, terus di kamar mandi aku buka, terus keluarlah dia gitu, keluarlah ya. Di situ shock, nangis, wah ini bayiku gitu, ini janinku gitu. Itu kalau masih bisa ditempel lagi aku bakalan minta tempel lagi kayaknya gitu. Terus kemudian akhirnya yaudah ayo kita ke dokter, kita ke rumah sakit masuk ke IGD. Terus tadi jaringan yang tadi keluar juga aku bawa, terus aku tunjukin ke dokter jaganya. Terus aku juga di pemeriksaan dalam yang pokoknya yang kayak apa sih, alat gitu bentuknya gitu, terus dimasukin gitu ke dalam apa sih, kayaknya sih katanya buat cek pembukaan gitu tuh, kayak skop di gini ya, pokoknya gitu lah, di kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dilihat, oh ya ini baru adanya abortus katanya gitu, baru ada keguguran gitu kan. Terus udah kayak gitu, alhamdulillah di situ nggak ada tambah darah kah atau apa gitu, karena nggak ada pendarahan, semuanya
semuanya bagus gitu kan, semuanya bagus, rahim juga udah nutup. Terus ya paling tinggal sisa-sisanya aja kayak gitu. Ya udah dikasih obat anti nyeri, terus kemudian obat-obat yang lainnya, terus ya udah akhirnya jam berapa ya, jam 9-an itu kan maghrib, terus sampai jam 9 itu jam 9 baru dibolehin pulang karena dokter kandungannya nggak ada. Besok paginya balik lagi ke rumah sakit, terus udah gitu ketemu sama dokter kandungan, langsung USG transvaginal, terus ternyata di situ posisi miomnya itu sudah tambah besar, udah 4,7. Itu cuma 2 minggu naiknya langsung 2 kali lipatnya, dan katanya kantung kehamilannya itu posisinya di sini, ini kantung kehamilan, ini miomnya. Jadi karena miomnya tambah besar kan dia ngangkat gitu, akhirnya turun luruh gitu kehamilannya kayak gitu. Dan itu tinggal sisa-sisa aja kantung kehamilan dan yang lainnya. Terus udah gitu kita tanya sama dokternya, ini miom ini gimana tindakannya, harus dibuangkah atau gimana? Dokter nyaranin nggak usah, karena kalau kehamilan memang miom itu akan tambah besar, dan selama masih haid seorang perempuan akan punya resiko untuk tumbuh miomnya gitu, karena miom itu kan yang dikasih tahu sama dokter ya, itu jaringan dari jaringan rahimnya dia tumbuh gitu. Terus jadi selama masih haid, selama masih ada hormonnya, maka dia akan tumbuh terus. Nah seperti itu. Terus apakah dari makanan dan yang lainnya, dokter sih nggak menjelaskan itu gitu. Terus ya udah akhirnya dikasih obat buat peluruh aja, peluruh apa sih, buat ngeluruhin yang tadi sisa-sisa jaringan kehamilan itu. Terus seminggu kemudian balik lagi untuk cek kalau misalnya masih ada sisa jaringannya, ya mungkin ada kemungkinan untuk dikiret. Tapi alhamdulillah semuanya bersih, semuanya udah keluar, ya udah selesai udah semuanya gitu. Terus kemudian akhirnya aku coba cari-cari, akhirnya mulai belajar tuh tentang miom tuh apa yang membesarkan, yang bisa bikin pertumbuhan miom itu tambah cepat dan yang lainnya. Ternyata memang produk susu keju dan yang lainnya itu untuk di aku pribadi itu nggak cocok gitu, nggak bisa. Kalau aku minum itu kayak perutku tambah gede gitu, kayak menambah volume dari si miomnya itu gitu. Jadi waktu itu akhirnya aku berusaha untuk nggak minum. Dulu kan aku minum susu terus gitu, suka banget susu gitu. Nah mulai saat itu akhirnya aku berhenti produk susu sapi, terus keju juga nggak makan, terus mengurangi kacang-kacangan yang katanya kalau mau hamil harus itu loh makan kacang hijau gini, kacang kedelai dan yang lainnya. Nggak bisa, di aku nggak bisa. Kalau aku makan itu ya tadi miomku tambah besar gitu, aku merasa perutku tuh tambah gede gitu, kayak begayang kayak gitu. Jadi di aku pribadi ya aku nggak bisa makan itu. Nah gitu, jadi menghindari tempe, menghindari tahu gitu, walaupun masih makan tapi nggak banyak kayak dulu. Terus mengurangi makanan-makanan yang mie instan lah, yang instan itu dihitung lah. Bisa kalau lagi pengen banget baru makan, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Jadi mulai hidup sehat. Kayaknya segitu aja. Kalau ada yang mau ditanyain bisa tulis di kolom komentar, nanti aku bales, aku jawab ya. Atau kalau banyak pertanyaan terkait dengan itu, aku bikinin video lagi kayak gitu. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.